Pagi itu, matahari masih setengah malu menembus kaca gedung tinggi milik Adinegara Group, salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang media dan teknologi. Di lantai 16, suasana kantor sudah ramai. Suara ketikan keyboard, gumaman obrolan pagi, dan aroma kopi memenuhi udara. Aidan R. Mahendra, manajer operasional yang terkenal disiplin dan dingin, sudah duduk tegak di balik meja kerjanya. Pria berusia 32 tahun itu nyaris selalu datang paling awal, dengan kemeja yang tak pernah lecek dan sepatu hitam yang selalu mengilap. Ia bukan tipe atasan yang suka berbasa-basi, efisien, to the point, dan sangat menjaga profesionalitas. Sementara itu, seorang perempuan muda melangkah cepat dari lift. Rambutnya dikuncir rapi, blus putih dan rok hitamnya menunjukkan bahwa ia ingin tampil siap di hari pertamanya. Di tangannya ada secangkir kopi take away dan ponsel yang sedang ia lihat sambil memastikan ulang divisi tempatnya bekerja. Divisi pemasaran, lantai 12, meja dekat jendela, gumamnya pelan. Tapi langkahnya yang terburu-buru membuatnya tak sadar bahwa seseorang baru saja keluar dari ruangan di sudut lorong. Dan tabrakan pun terjadi. Astaga, maaf, saya nggak sengaja. Serunya panik saat kopi di tangannya tumpah, sebagian mengenai sepatu pria yang baru saja keluar. Pria itu menatapnya tanpa emosi. Tatapannya tajam, tenang, tapi ada aura dominasi yang membuat Keira langsung merasa salah. Aidan menunduk sejenak melihat cipratan kopi di sepatunya. Lalu matanya kembali naik menatap perempuan di depannya. Lain kali, jangan jalan sambil main HP, katanya singkat. Suaranya datar, namun tajam seperti pisau yang baru diasah. Keira menegakkan tubuh. Wajahnya masih panik tapi ia mencoba tersenyum sopan. Maaf pak, saya Keira, pegawai baru penempatan divisi pemasaran. Aidan menatapnya 2 detik lebih lama dari biasanya. Tak ada senyum, hanya jeda sunyi. Lantai 12, meja dekat jendela sebelah kanan. Mulai hari ini, kamu tanggung jawab Bu Hana. Dan jangan bikin kekacauan lagi. Baik pak, terima kasih, jawab Keira cepat-cepat, lalu menunduk dan melangkah pergi. Aidan masuk kembali ke ruangannya, tapi langkahnya sedikit melambat. Bukan karena kesal, bukan juga karena kopi. Ada sesuatu dalam tatapan perempuan itu, sesuatu yang belum bisa ia uraikan. Wajah yang asing, tapi tidak terasa sepenuhnya asing. Di dalam lift, Keira memejamkan mata sejenak. Ia mendesah pelan, menahan rasa malu yang mulai naik ke pipi. Hari pertama kerja dan ia sudah membuat insiden kecil dengan atasannya langsung. Dan bukan sembarang atasan. Aidan Mahendra terkenal sebagai salah satu manajer paling tegas dan sulit didekati di kantor itu. Tapi di balik rasa malu dan panik, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Detak jantungnya yang sedikit lebih cepat saat mata mereka saling bertemu. Di balik meja kerjanya, Aidan mencoba kembali fokus ke laporan bulanan yang belum selesai. Tapi pikirannya sedikit melayang. Nama itu, Keira. Wajah itu. Sesuatu terasa berbeda. Hari pertama Keira memang baru saja dimulai, tapi tanpa disadari, langkah kecil itu baru membuka pintu menuju kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua. Hari pertama Keira di Adinegara Group tidak dimulai dengan manis. Tapi setelah insiden pagi itu, ia bertekad untuk fokus bekerja. Ia ingin membuktikan bahwa ia layak berada di sini. Bukan karena koneksi, bukan karena nama belakang yang ia sembunyikan, tapi karena kemampuannya sendiri. Keira ditempatkan di tim pemasaran digital. Meja kerjanya berada di dekat jendela besar yang menghadap ke arah kota. Dari sana, ia bisa melihat gedung-gedung pencakar langit berdiri gagah, seolah mengingatnya bahwa dunia ini penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Keira, ya? Sapa seorang wanita parubaya yang menghampiri. Saya Hana, kepala divisi kamu. Selamat bergabung. Kita butuh tenaga baru untuk campaign bulan ini, jadi kamu akan langsung ikut dalam proyek. Gimana, siap? Keira mengangguk mantap. Siap, Bu. Sepanjang hari, Keira mempelajari materi kampanye yang akan diluncurkan, mempelajari ritme kerja tim, dan sesekali mencatat hal-hal kecil yang menarik perhatiannya. Ia memang punya kebiasaan menulis jurnal kerja setiap hari, bukan hanya untuk dokumentasi, tapi juga untuk memahami dinamika kantor dan karakter orang-orang di sekitarnya. Salah satu hal yang tak lepas dari catatannya hari itu adalah Aidan. Ia menulis, Pak Aidan tegas, sangat detail, tidak banyak bicara. Tapi dari cara dia mengevaluasi presentasi tim sales pagi ini, terlihat jelas kalau dia benar-benar memahami sistem perusahaan dari dalam. Mungkin karena itu Papa memilih dia sebagai salah satu manajer utama. Keira menutup jurnal kecilnya pelan.
Ia tahu risikonya menyamar sebagai pegawai biasa. Ia tahu kalau Aidan atau siapapun tahu bahwa dirinya adalah Keira Adinegara, putri tunggal pemilik perusahaan, maka semua akan berubah. Ia tak akan dilihat sebagai dirinya, tapi sebagai simbol privilege. Sementara itu, di lantai 19, Aidan sedang memeriksa ulang laporan analitik pemasaran digital bulan lalu. Fokusnya sedikit terganggu saat tanpa sengaja ia melihat nama Keira dalam email notulen rapat. Ia bersandar di kursinya, menatap langit-langit sebentar. Wajah itu kembali terlintas di benaknya. Bukan karena insiden kopinya, tapi karena ekspresi Keira saat memperkenalkan diri. Tidak defensif, tidak pula manja. Justru ada ketegasan yang samar, seolah ia tahu dirinya bisa mengatasi semua tantangan. Dan bagi Aidan, itu menarik. Di jam makan siang, Aidan memilih makan di pantry kantor alih-alih keluar seperti biasanya. Tak lama, Keira datang dengan nampan makan siangnya. Ia sedikit terkejut melihat Aidan duduk sendirian di pojok ruangan. Tak banyak orang yang berani duduk satu meja dengannya. Tapi entah karena rasa ingin tahu atau keberanian yang muncul tiba-tiba, Keira menghampiri. "Pak Aidan, boleh saya duduk di sini?" tanyanya pelan. Aidan mengangkat alis, tapi kemudian mengangguk. "Silakan." Mereka makan dalam diam selama beberapa menit. Suasana canggung sempat mengisi udara. Keira mencoba membuka pembicaraan. "Saya dengar Bapak sudah di perusahaan ini cukup lama?" 6 tahun. "Mulai dari bawah juga," jawab Aidan singkat. "Saya suka cara Bapak memberikan feedback tadi pagi. Tegas, tapi tetap objektif. Nggak semua atasan bisa seperti itu." Aidan menatapnya sejenak. Ada kejujuran dalam nada bicara Keira. Tidak sedang menjilat, tidak dibuat-buat. "Terima kasih," jawabnya akhirnya. "Jarang ada yang bilang begitu." Keira tersenyum kecil, lalu kembali makan. Di dalam hati ia tahu pembicaraan ini singkat, tapi penting. Karena di balik dinginnya Aidan, ada sisi manusiawi yang mungkin tak banyak orang tahu. Dan Aidan pun, untuk pertama kalinya, merasa bahwa ia ingin mengenal lebih jauh pegawai baru bernama Keira ini. Bukan karena posisinya, bukan karena insiden pagi itu, tapi karena rasa yang belum bisa ia beri nama. Hari itu sudah menunjukkan pukul 8 malam, namun lantai 12 masih menyala. Tim pemasaran sedang menyelesaikan revisi besar untuk presentasi kampanye yang akan dipaparkan langsung di depan Dewan Direksi. Deadline-nya ketat, dan Keira, meski baru beberapa hari bekerja, sudah dipercaya mengerjakan bagian yang cukup krusial. Satu-satunya suara yang terdengar malam itu adalah ketikan keyboard dan bisikan pelan antar rekan satu tim. Yang lainnya sudah pulang. Kantor mulai sepi. Namun Keira masih duduk di depan layar laptopnya, mata sudah mulai lelah tapi pikirannya tetap fokus. Tak lama kemudian, suara lift terdengar dari kejauhan. Pintu terbuka, dan langkah kaki yang tidak asing menghampiri. "Aidan." Keira menoleh, sedikit terkejut. "Pak Aidan," sapanya. Aidan hanya mengangguk singkat, lalu berjalan menuju mejanya dan berhenti di sebelah meja Keira. "Kamu masih di sini?" tanyanya. "Iya, Pak. Masih menyempurnakan visual dan copy materi presentasi. Besok kan ditinjau sama direksi." Aidan mengangguk. "Yang lain?" "Sudah pulang. Saya minta mereka istirahat duluan." Aidan menatap layar laptop Keira. Sekilas ia membaca kalimat yang ditulisnya. "Boleh saya lihat?" tanyanya. Keira mempersilahkan. Selama beberapa menit, keduanya berdiri berdampingan, membahas tone bahasa dan visual design. Obrolan mereka awalnya tetap profesional, seperti biasa. Namun di tengah-tengah diskusi, Aidan sempat mencuri pandang ke arah Keira. "Kamu cepat beradaptasi," katanya tiba-tiba. "Saya suka ritmenya. Rasanya menantang, tapi menyenangkan." Aidan menatapnya lebih lama kali ini. "Kamu yakin gak sedang membuktikan sesuatu?" Keira terdiam sejenak. Pertanyaan itu terdengar terlalu tajam, atau mungkin terlalu tepat. "Mungkin," jawabnya akhirnya. "Tapi bukankah semua orang di sini sedang membuktikan sesuatu, Pak?" Aidan tak langsung membalas. Ia menatap Keira seolah sedang mencoba membaca isi pikirannya. Lalu perlahan ia bersandar di kursi sebelahnya. "Aku juga dulu begitu. Datang dari kota kecil, masuk ke perusahaan besar ini dengan ambisi. Nggak kenal siapa-siapa, nggak punya dukungan. Satu-satunya yang kupunya cuma kerja keras dan disiplin." Keira menoleh. Ia tak menyangka pria yang dikenal dingin itu bisa begitu terbuka. "Dan sekarang Bapak sudah ada di posisi yang dihormati banyak orang," gumam Keira. "Dihormati? Mungkin. Tapi kadang itu membuatku jadi seseorang yang jauh dari semua orang," jawab Aidan sambil menatap jendela malam.
Untuk beberapa detik, hanya ada suara AC dan detak jam di dinding. Tapi keheningan itu justru membuat suasana terasa lebih dalam, lebih jujur. "Pak Aidan," ucap Keira akhirnya, "apa Bapak nggak pernah merasa lelah?" Aidan menoleh, sedikit heran dengan pertanyaannya. "Lelah menjaga jarak, lelah bersikap kuat terus-menerus," lanjut Keira pelan. Aidan tak menjawab langsung. Tatapannya justru menurun, mengarah ke jemarinya yang menggenggam gelas air di meja. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Sering, tapi biasanya aku anggap itu bagian dari harga yang harus dibayar." Keira mengangguk pelan. "Saya harap suatu hari Bapak bisa berhenti membayar terlalu mahal untuk kesuksesan." Ucapan itu menghantam lembut tapi dalam. Aidan menatap Keira. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai pegawai baru, tapi sebagai seorang yang mengerti. Malam itu, di antara meja kerja dan laporan kampanye, ada sesuatu yang berubah. Bukan dalam bentuk pelukan atau sentuhan, tapi dalam bentuk pemahaman diam-diam yang tumbuh dari dua hati yang saling menjaga jarak, namun diam-diam saling mendekat. Dan sejak malam itu, Aidan tahu, Keira bukan sekadar pegawai baru. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin padat. Keira mulai merasa dirinya bukan lagi sosok baru yang canggung. Ia semakin paham sistem kerja di Adinegara Group, bahkan mulai ikut memberikan ide-ide segar dalam rapat divisi pemasaran. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Pandangan Aidan yang selalu menyisakan rasa ingin tahu dan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Di sebuah rapat mingguan yang dihadiri seluruh manajer divisi, Aidan tampil seperti biasa, tegas, lugas, dan sedikit dingin. Ketika giliran Keira memberikan presentasi untuk progres kampanye, sorot mata Aidan tak lepas mengikuti setiap kalimatnya. Bahkan ketika Keira sedikit gugup, Aidan sekilas melemparkan senyum tipis yang hanya bisa ditangkap oleh Keira sendiri. Setelah rapat usai, saat semua orang mulai beranjak keluar ruang konferensi, Keira berdiri agak lama, menyusun catatan kecilnya. Aidan mendekat. "Kamu menunjukkan kemajuan," katanya. "Tapi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Keira terkejut mendengar kalimat itu, bukan karena isinya, tapi karena suara Aidan yang terdengar lebih hangat dari biasanya. "Terima kasih, Pak," jawab Keira pelan. "Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu minta," tambahnya. Perkataan itu membuat Keira menatap Aidan lebih lama. Ada kehangatan dan perhatian yang jarang ia temukan di dunia korporat yang penuh persaingan. Namun di balik senyum dan kata-kata itu, ada keraguan yang mulai muncul di hati Keira. Ia menyadari bahwa semakin dekat dengan Aidan, semakin berat rahasia yang ia simpan. Identitas aslinya sebagai putri pemilik perusahaan bukanlah hal yang bisa ia ungkapkan dengan mudah, apalagi kepada pria yang mulai menjadi sosok penting baginya. Suatu sore, saat Keira tengah beres-beres meja kerjanya, seorang rekan kantor bernama Bima menghampirinya. "Hei Keira, kamu kelihatan makin dekat sama Pak Aidan ya?" goda Bima sambil tersenyum sempat membalas. "Ah, nggak juga kok. Biasa aja." Bima tertawa kecil. "Kalau aku jadi kamu, hati-hati ya. Di kantor, hubungan atasan dan bawahan sering jadi bahan gosip." Keira mengangguk pelan. Ia tahu Bima benar, dan itu membuatnya makin waspada. Malam itu, ketika duduk di apartemennya yang sederhana, Keira membuka kembali jurnalnya. Ia menulis, "Rasa ini semakin sulit kuabaikan. Tapi aku harus tetap jaga jarak. Aku tak ingin semuanya berantakan sebelum dimulai. Apalagi jika rahasiaku sampai terbongkar." Di sisi lain kota, Aidan duduk di ruang kerjanya. Ia menatap layar komputer dengan pikiran yang melayang jauh. Sesekali ia menghela napas dalam, merasakan sesuatu yang tak biasa. Ada sesuatu tentang Keira yang membuatnya ingin tahu lebih banyak, tapi juga menahan diri. Keduanya seperti berada di dua dunia yang saling berdekatan, namun ada tembok tak kasat mata yang belum siap mereka bongkar. Pekan ini menjadi minggu yang berat bagi Keira. Beban kerja yang semakin meningkat dan tenggat waktu yang semakin dekat membuatnya harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga. Namun beban terbesar justru datang dari hatinya sendiri. Ia tahu semakin ia dekat dengan Aidan, semakin besar risiko rahasianya terbongkar. Suatu sore, saat Keira sedang fokus mengerjakan laporan di mejanya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. "Keira, kamu harus hati-hati. Ada yang mulai curiga tentang identitasmu di kantor." Detak jantungnya langsung meningkat. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah seseorang tahu tentang dirinya?
Di saat yang bersamaan, Aidan datang ke mejanya membawa beberapa dokumen. "Kamu kelihatan stres. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan suara lembut, tidak seperti biasanya. Keira menelan ludah, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak, Pak. Ini hanya pekerjaan." Aidan mengangguk, tapi matanya tetap penuh perhatian. "Ingat, kamu bukan sendirian di sini." Namun, kata-kata itu belum mampu menghapus rasa was-was yang terus menghantuinya. Malam itu, Keira kembali membuka jurnalnya dan menulis. "Kepercayaan adalah hal paling berharga, tapi juga paling rapuh. Aku harus berhati-hati memilih kepada siapa aku membuka diri." Di sisi lain, Aidan mulai memperhatikan ada sesuatu yang mengganjal dari sikap Keira. Ia merasa ada beban rahasia yang disimpan perempuan itu. Namun, sebagai manajer sekaligus seseorang yang peduli, ia tak ingin memaksakan. Sampai pada akhirnya, sebuah kejadian tak terduga menguji kepercayaan mereka. Saat rapat penting, terjadi kesalahan data yang hampir membuat kampanye mereka gagal. Keira yang melihat kesalahan itu segera mengakui tanggung jawabnya di depan tim. Aidan melihat keberanian itu dan tahu, di balik sikap tegas Keira, ada integritas yang patut dihargai. Setelah rapat, ia mendekati Keira dan berkata, "Terima kasih sudah jujur. Itu tanda seseorang yang bisa dipercaya." Keira tersenyum, sedikit lega. Mereka tahu hubungan mereka belum mudah, tapi kejujuran kecil itu adalah fondasi yang mulai mereka bangun bersama. Setelah ujian kepercayaan yang terjadi minggu lalu, hubungan antara Aidan dan Keira mulai berubah. Meski keduanya masih menyimpan rasa waspada masing-masing, ada kedekatan yang tak terucapkan, yang muncul dari cara mereka saling memahami tanpa perlu kata-kata panjang. Hari itu, kantor mulai sepi saat jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Keira duduk di mejanya, menyelesaikan revisi terakhir. Aidan lewat di dekatnya, lalu berhenti sebentar. "Kamu masih di sini?" tanyanya dengan nada ringan. Keira mengangguk. "Iya, mau selesaikan pekerjaan sebelum besok." Aidan menghela napas, lalu duduk di kursi dekat mejanya, meski sebenarnya bukan tempatnya. Ada sesuatu yang membuatnya ingin dekat dengan Keira tanpa harus banyak bicara. "Kalau butuh istirahat, bilang saja," katanya. Keira tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak." Mereka duduk dalam diam, hanya suara ketikan keyboard dan desahan napas yang terdengar. Momen-momen seperti ini menjadi pelipur lelah dan tekanan yang selama ini mereka rasakan. Aidan sesekali melirik ke arah Keira, mencoba menangkap ekspresi yang tak mudah ia baca. Di sisi lain, Keira merasa ada ketenangan yang sulit ia jelaskan saat berada di dekat Aidan. "Kadang aku heran," kata Aidan tiba-tiba, "kenapa kita harus menyimpan begitu banyak rahasia, padahal kita bisa saling terbuka?" Keira menoleh, matanya bertemu dengan tatapan Aidan yang serius tapi lembut. "Karena terkadang rahasia itu melindungi kita," jawab Keira pelan. Aidan mengangguk pelan, "Mungkin aku juga punya rahasia yang belum bisa kubuka." Mereka saling tersenyum, mengerti bahwa jarak yang ada bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang kepercayaan yang belum sepenuhnya terjalin. Malam itu, mereka berdua belajar bahwa kadang kedekatan terbaik bukan dari kata-kata, tapi dari kehadiran yang saling menguatkan dalam diam. Kedekatan antara Aidan dan Keira perlahan mulai terasa oleh beberapa rekan kantor. Namun, tidak semua melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Di balik senyum dan sikap profesional, ada bisik-bisik yang mulai beredar. Suatu hari, saat Keira sedang menyiapkan dokumen di pantry, ia bertemu dengan Maya, salah satu pegawai senior yang dikenal cukup kritis. "Keira, aku dengar kamu sering lembur sama Pak Aidan," kata Maya tanpa basa-basi. Keira tersenyum sopan. "Iya, kami memang harus menyelesaikan proyek ini." Maya mengerutkan dahi. "Hati-hati ya, banyak yang mulai ngomong-ngomong, dan jangan sampai masa lalumu jadi masalah." Mendengar itu, Keira merasa hatinya berdebar. Siapa yang tahu masa lalunya, dan apa yang akan mereka pikirkan? Di sisi lain, Aidan menerima telepon dari seseorang yang membuat wajahnya berubah serius. "Aidan, aku dengar tentang kamu dan Keira." Suara di seberang telepon terdengar dingin. "Jangan sampai hal itu merusak semuanya. Ingat apa yang sudah kita sepakati dulu." Aidan menghela napas panjang. Bayang-bayang masa lalu yang selama ini ia coba tupi mulai muncul kembali, mengancam kedamaian yang baru saja ia rasakan. Malam itu, saat duduk sendiri di ruang kerjanya, Aidan menatap foto lama yang tersimpan di laci mejanya. Sebuah kenangan yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Sementara itu, Keira merasa beban rahasianya semakin berat. Ia tahu, jika masa lalu mereka terbongkar, bukan hanya karier yang bisa hancur,
tapi juga hati yang telah mulai terbuka. Setelah bayang-bayang masa lalu mulai menghantui, Aidan dan Keira dihadapkan pada keputusan yang sulit. Mereka tahu bahwa hubungan yang sedang tumbuh harus diuji oleh kenyataan yang tak bisa dihindari. Suatu pagi, Aidan memanggil Keira ke ruangannya. Wajahnya serius, namun ada kehangatan yang tak hilang. "Keira, aku ingin bicara jujur," katanya pelan. "Ada sesuatu dari masa laluku yang mungkin akan mempengaruhi kita. Tapi aku ingin kamu tahu, aku memilih untuk menghadapi ini, bukan menghindar." Keira menatap Aidan, hatinya berdebar. "Apa yang Bapak maksud?" Aidan menarik napas dalam, lalu mulai bercerita tentang kesalahan dan rahasia yang pernah ia tutupi, termasuk tekanan dari seseorang yang berhubungan dengan masa lalunya. Keira mendengarkan dengan seksama, merasa beban yang selama ini ia rasakan, kini juga turut menghantui Aidan. Setelah Aidan selesai, Keira mengambil tangan pria itu. "Terima kasih sudah percaya padaku. Aku juga punya rahasia yang belum pernah kuberitahu siapapun." Mereka saling bertukar cerita, mengungkap lapisan-lapisan rahasia yang selama ini membuat mereka menjaga jarak. Namun, mereka sadar bahwa pilihan yang mereka ambil sekarang akan menentukan masa depan, baik karier maupun hati mereka. Malam itu, Keira menulis dalam jurnalnya, "Kadang pilihan yang paling berat adalah yang paling benar. Aku siap untuk berjalan bersama, meski jalannya penuh tantangan." Setelah saling berbagi rahasia dan cerita masa lalu, hubungan Aidan dan Keira semakin erat. Kini, mereka tidak lagi menyembunyikan perasaan ataupun beban masing-masing. Keterbukaan itu membawa kelegaan sekaligus ujian baru. Di kantor, rumor mulai merebak. Beberapa kolega mulai curiga dan bertanya-tanya tentang kedekatan mereka. Aidan, yang biasanya tegas dan dingin, kali ini mencoba bersikap lebih terbuka kepada tim. Pada suatu kesempatan saat rapat divisi, Aidan berkata dengan tegas, "Saya harap semua bisa fokus pada pekerjaan dan tidak mengganggu privasi rekan kerja. Keira adalah bagian dari tim ini dan layak dihormati." Pernyataan itu mengejutkan banyak orang. Mereka melihat sisi lain dari Aidan yang jarang diperlihatkan. Sementara itu, Keira juga mulai berani menghadapi gosip yang beredar. Ia berdiri teguh dan membuktikan dengan kerja keras bahwa dirinya memang pantas mendapat tempat di tim. Namun, ujian terbesar datang ketika sebuah proyek besar dihadapkan pada krisis. Kesalahan teknis hampir membuat semuanya gagal, dan tekanan meningkat tajam. Dalam situasi genting itu, Aidan dan Keira bekerja sama tanpa ragu, saling mendukung dan mencari solusi. Kebersamaan mereka membuahkan hasil positif dan menyelamatkan proyek tersebut. Setelah krisis teratasi, keduanya duduk berdua di ruang kerja, lelah tapi penuh kepuasan. "Kita sudah melewati banyak hal," kata Aidan. "Dan aku yakin selama kita terbuka dan saling percaya, kita bisa melewati apapun." Keira mengangguk. "Aku percaya pada kita." Bab ini memperlihatkan bagaimana keterbukaan mereka diuji dan semakin menguatkan hubungan. Setelah melewati ujian dan tantangan, Aidan dan Keira menyadari bahwa rahasia yang selama ini mereka jaga bukanlah beban yang memisahkan, tapi justru jembatan yang menghubungkan hati mereka. Di sebuah hari yang cerah, di luar jam kerja, Aidan mengajak Keira ke sebuah taman kecil di dekat kantor. Tempat itu sederhana, namun penuh ketenangan yang berbeda dari hiruk-pikuk kantor. "Aku ingin kamu tahu," kata Aidan sambil menatap mata Keira, "bahwa selama ini aku tidak hanya melihatmu sebagai pegawai baru. Aku melihat seseorang yang kuat, jujur, dan luar biasa." Keira tersenyum, hatinya berdebar. "Aku juga ingin jujur, Pak Aidan. Aku bukan siapa-siapa selain diriku sendiri. Tapi aku ingin kamu tahu, aku percaya pada kita." Mereka berdua tertawa pelan, merasakan beban yang selama ini menempel perlahan menghilang. "Tidak ada rahasia yang lebih indah selain saling percaya," ujar Aidan. Keira mengangguk. "Dan tidak ada tempat yang lebih nyaman selain bersama." Mereka pun duduk di bangku taman, menikmati keheningan dan kebersamaan yang akhirnya mereka temukan. Rahasia yang dulu membebani kini menjadi kekuatan yang menyatukan dua hati yang telah memilih untuk berjalan bersama. Beberapa bulan setelah kisah mereka, suasana di kantor terasa lebih hangat. Aidan dan Keira tidak hanya menjadi pasangan, tapi juga tim yang solid, saling mendukung dalam setiap langkah. Rahasia yang pernah mereka simpan kini menjadi cerita yang mempererat ikatan, bukan beban yang memisahkan. Mereka belajar bahwa kejujuran dan keberanian membuka hati adalah kunci dari sebuah hubungan yang tulus. Di tengah kesibukan dan tantangan pekerjaan, mereka menemukan kebahagiaan sederhana, berbagi tawa,
menghadapi masalah bersama, dan tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka. Rahasia di balik meja kerja bukan lagi tentang misteri dan ketakutan, tapi tentang cinta dan kepercayaan yang lahir dari ketulusan. Ini adalah awal baru untuk Aidan dan Keira, sebuah perjalanan yang akan terus mereka jalani bersama.